gue nonton sambil merindingin terus karena gue pengen main. Gue kalau bisa beli pertandingan gue pengen main tuh bang. Serius. Ya apa ya? Gue juga nggak bisa nyalahin diri gue karena gue udah berusaha sekuat tenaga buat ada di Final Four. Cuman ya Allah nggak ngasih rezeki gue buat kesana, ya nggak masalah. Gue ketika gue gagal gue bilang ya gue juga ya nggak masalah. Gue bisa kerja keras lagi dan gue bisa mencoba tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Khairuzikin di Topcast. Kali ini gue kedatangan Bambang Bayu Saptaji. Weh, gitu dong. Nonton. Atau biasa disingkat BBS. Sehat kabar, Bay? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa nih? Ya paling jaga-jaga kondisi aja sih paling. Oh, iya, jaga kondisi ya paling fun Fun football ya. football, fun futsal. Lu kalau Gitu ya. kalau fun football gitu bener-bener fun gak sih? Iya kadang fun, cuman kadang nggak fun juga. Kadang nggak fun tuh gimana? Ya kadang kan mereka mainnya serius kan. Oh, Iya kalau mainnya serius ya gue juga jadi nggak fun, serius jadi juga ikut. Tapi seru sih kalau serius, bener. oh justru lu lebih suka serius ya? Iya kadang kan maksudnya biar kita jaga kondisi sekalian bang. Oh. Cuman kalau terlalu fun juga takutnya ke bawah pas nanti udah kompetisi juga gitu. Kalau terlalu banyak funnya. Oh gitu. Mungkin juga karena ya kan lu kan posisi sayap kiri biasanya. Bener. Ya kan? Mungkin bek kanannya nggak mau kelewat sama lu, jadi dia serius mainnya, baik bener gak sih? Iya bener juga, Iya. kadang begitu juga. Tapi setahu gue lu kalau main bola nggak pengen bikin malu lawan sih, jadi kalau lu ngelewatin aja kan? Kan ada Enggak, tuh kalau yang gue kayak gitu. iya, kalau gue ya kalau emang ya kalau gue bisa lewatin gue lewatin, Lewatin, ya. kalau nggak bisa ya gue passing gitu aja. Oke, bye. Sebelum kita mulai, kita ucapin terima kasih dulu buat DJ Sports. DJ Sport. Anda ambasadornya ya? Ya betul, DJ Sport. Iya. Bisa aja. Selalu di hati. Jadi DJ Sports ini spesialis custom jersey. Jadi kalau misalkan ada yang mau custom jersey, para netizen yang menonton video ini, pasti kalau Bayu Saptaji bintang tamunya, pasti tuh ratusan ribu yang nonton, Bay. Amin. Iya. Ada apa sih, Bay? Lu kenapa bisa punya daya tarik seperti itu sih? Apa? Enggak juga kali, soalnya Nggak mungkin. Pasti 100.000. Yakin gue. mungkin gini bang, apa yang udah gue sampaikan dari hati biasanya mengena kan. Kalau Anjas. kalau apa yang disampaikan dari hati biasanya kena di hati kan. Iya. Ya kan, karena ya real dari hati, nggak mungkin gue tambahin, nggak mungkin gue Dikurangin. Tapi enggak, Mas, gue apa yang membuat Bayu Saptaji itu sampai di TikTok misalkan banyak banget orang yang mention lu, baik gue pengen jadi Bayu Saptaji. Terus misalkan hampir di semua inilah, pokoknya semua orang yang mau jadi atlet futsal pasti pengennya jadi Bayu Saptaji. Ya, gue sedang Nggak ada tuh yang pengen jadi Teli Sarendra gitu nggak ada setahu. Soalnya kiper bang. Oh iya, kalau kiper baru Teli Kalau Sarendra. kiper baru gitu. Oh iya. Nggak, kenapa gitu, Bay? Lu nyangka nggak sih akan seperti ini gitu? Kalau dibilang nyangka enggaknya, gue nggak nyangka banget karena gue pernah ngerasain di suatu titik ya gue pengen kayak sekarang. Dan gue senang banget lah bisa menginspirasi teman-teman ya, apa yang gue kerjakan selama ini bisa teman-teman ya menurut teman-teman gitu. Bagus Wah gitu ya. iya nih memang yang harus gue contoh gitu. Dan ya itu dari dulu gue pengen banget jadi orang yang kayak gitu Iya. pengen banget jadi orang yang berguna gitu bang. Dan ya kalau udah sampai sekarang ya alhamdulillah sih, maksudnya ya berarti apa yang gua kerjakan selama ini ya masih positif dan bisa teman-teman terima lah gitu. Iya. Tadi lo sempat mention mengenai apa yang lo lakuin bisa dicontoh. Emang bagian mana aja, Bay, yang menurut lo sering lo lakuin dan harus dicontoh sama anak-anak yang mengidolakan lo? Mungkin dari kerja keras gue sih bang, dari dulu yang gue pemain futsal yang bukan apa-apa gitu, dan sekarang sampai gue di titik ini tuh ya emang itu kan struggle-nya banyak banget tuh, perjuangannya juga banyak banget lah. Dan mungkin yang teman-teman bisa contoh dari gue ya pantang menyerahnya gue gitu bang. Ketika gue udah pernah segala macem, udah cedera, gagal seleksi segala macem, ya gue udah pernah ngerasain gitu. Jadi ya kegagalan apa lagi yang gue udah pernah, jadi gue nggak takut mau gagal apa lagi, jadi gue tinggal ya mencoba terus aja kayak gitu. Mungkin orang-orang mau contoh gue dari segi gitu, mungkin dari kerja kerasnya gitu, mungkin dari nggak mau kalahnya gitu kali mungkin. Iya. Kalau ngomong masalah kegagalan, ini musim kedua lu gagal ada di Final Four. Bener gak, Bay? Betul. Apa yang gua tahu mental lu lah. Ya. Lu pasti gregetan nonton atau lu nggak nonton? Gue nonton bang. Lu nonton. Terus apa yang lu rasakan?
Gue nonton sambil merinding terus karena gue pengen main. Gue kalau bisa beli pertandingan gue pengen main tuh bang. Serius. Ya apa ya? Gue juga nggak bisa nyalahin diri gue karena gue udah berusaha sekuat tenaga buat ada di Final Four. Cuman ya Allah nggak ngasih rezeki gue buat kesana, ya nggak masalah. Gue ketika gue gagal gue bilang ya gue juga ya nggak masalah. Gue bisa kerja keras lagi dan gue bisa mencoba tahun depan. Ya kalau tahun depan gagal lagi ya gue nggak masalah. Yang penting gue kerja keras lagi buat tahun depannya. Jadi ya ya kegagalan itu pasti ada pengalaman dari situ loh bang. Yang terpenting kita belajar dari pengalaman tersebut gitu buat nggak gagal lagi di tahun depan gitu. Cuman maksud gue kalau lu nunggu musim depan lagi coba Iya. lagi, kan umur lu kan makin lama makin menua kan, lu hampir 30 kan, Iya. hampir 30 Tahun kan. ini udah 9. Tahun ini 29 kan, hampir 30. Artinya ya kalau kita ngomongin masalah usia anak futsal itu kan tuh paling mantok umur 30 sekian kan. Benar. Iya enggak? Nah, maksud gua apakah lu sesabar itu kalau harus menunggu? Karena menurut gua kan ini ada faktor apa sih sebenarnya yang membuat lu nggak bisa Final Four? Kalau yang ngebuat faktor gua nggak buat Final Four ya banyak sih bang. Maksudnya ya menurut gua ya kita kurang kerja keras dibanding teman-teman yang udah berada di Final Four gitu. Ya emang kalau mau berada di Final Four ya tahapannya banyak banget sih bang. Ya dari mulai persiapan dan juga ya mungkin adanya pemain asing juga menambah daya gedor tim. Ya kan itu kan banyak kan tahapan-tahapannya. Cuman ya kalau menurut gua kalau ya gagal di tahun ini ya dan lu bilang lu sabar gak sih Bay? Udah umur lu 29 dan besok udah 30 gitu. Ya gua nggak ada masalah selagi gua masih kerja keras dan gua mau belajar. Menurut gua ya gua mau patahin omongan-omongan yang orang yang tadi yang lu bilang bang, maksudnya ya umur anak futsal kan sebentar gitu, cuman ya 35 34 udah. Ya gua pengen yang ngelampauin itu dan gue pengen jadi emang orang pertama terus yang bisa merubah algoritma tersebut gitu. Anjas, algoritma. Wajar ya karena Bayu ini nomor pertama followersnya di sosial media untuk urusan atlet futsal. Asik. Itulah kenapa akhirnya beliau menjadi ambasador top score. Nah, pertanyaan gue nih, kita sangkut paut langsung ke ambasador top score. Kenapa lu mau jadi ambasadornya top score? Gak usah diragukan karena top score ya menunjang gue dalam segi hal konten juga bang. Jadi kadang kan kalau menurut gue kalau gue terlalu ya futsal orang bosen kan. Tapi top score memberikan yang beda, konten-konten menarik yang membuat ya jadi ya orang nggak bosen dengan ngelihat gue ya kayak sekarang nih gue ada di top case ya kan. Iya. Kadang kan orang pengen kalau orang ngelihat gue futsal udah sering. Cuman gue pengen tahu nih Bang Bayu gimana sih jawabannya kayak gitu kan. Jadi menurut gua ya top score ya bisa memberikan hal berbeda lah gitu bang dibanding yang lain. Kalau seandainya ada toko lain nih yang mau menjadikan Bayu sebagai ambasador karena di top score kontraknya bukan seumur hidup Bay. Iya benar. Kira-kira akan seperti apa tuh Bay? Maksudnya ya taruhlah sekarang lu kosong gitu, gak kontrak sama siapa-siapa termasuk top score. Iya. Kalau seandainya ada store yang mau menjadikan lo ambasador, store itu harus punya kewajiban seperti apa? Maksudnya harus punya syarat seperti apa? Yang penting sih ya syaratnya yang pertama ya membuatkan konten-konten yang menurut gue yang nggak biasa sih bang. Iya. Dan itu yang poin pertama dibanding ya salary dan lain-lain itu betul. Menurut gue nomor 2 lah. Yang terpenting itu dia harus memberikan konten dan kenyamanan sih karena menurut gue konten itu ibaratnya ya sama-sama jadi kita bisa naik bareng gitulah. Yeah. Nah, buat semua netizen, Bayu itu sebenarnya udah tahun kedua ya, Bay? Hampir tahun ketiga ya? Yeah. Hampir tahun ketiga beliau menjadi ambasador top score. Nah, yang menarik sebenarnya adalah Bayu itu sering main futsal sama toko Brandon Sport. Tapi gue nggak komplain karena Bayu menjaga etikanya kan. Lu nggak posting, lu cuma main doang sama mereka, semua segala macam. Bagi gue fair aja dan bukan hal yang kita untuk diskusikan di sini. Jadi bagi gue sah aja sih, santai aja. Santai. Oke, terus Bay, lu banyak banget yang dijadikan, lu ambasador banyak banget hal. 3 diantaranya datang dari gue tuh. Iya nggak?
DJ Sports, Salah satu. iya, iya. DJ Sports, Ayo Indonesia, sama Top Score. Nah, kenapa akhirnya lu bisa menjadi ambasador brand-brand tersebut? Gue juga nggak tahu bang. Mungkin ada sesuatu hal yang mereka pengen dari gue gitu. Ya mungkin dari sosial media gue atau branding dan personality Betul. gue juga nggak tahu. Mungkin Betul. sih dari sisi situ mereka. Gitu. Lu satu-satunya atlet futsal yang punya logo ya. Bayu tuh kalau menurut gue rezeki lu cakep, Bay. Gue selalu bilang gini sama lu, rezeki lu cakep, Bay, asli. Dari mana aja lu? Lihat dari Pokari, ya kan? Lu contoh atlet yang paling proper menurut gue untuk dari sisi pemasukan, bener gak sih, Bay? Ya alhamdulillah. Lu ngerasa lebih dari cukup gak? Cukup. Alhamdulillah lebih dari cukup sih. Kalau menurut gua. Iya, ya kan. Lu nggak nyangka kan, masa atlet? Nggak. Seriusan nggak nyangka? Serius, gue nggak nyangka. Karena gue juga udah ngalamin di posisi ya mau beli nasi goreng aja nggak ada duit. Ibaratnya mau ke warkop aja nggak ada duit. Gitu. Sampai gue di tahun 2013 karena kan itu kan timnas futsal gajinya dirapel bang. Iya. Gajinya dirapel. Jadi per 3 bulan sekali. Iya. Itu gue sampai pernah minta uang ke nyokap buat beli bensin karena gue nggak ada duit pada saat itu. Padahal lu jadi timnas. Itu 2013 tuh. Oh, lu udah jadi timnas tuh ya? Iya. Gokil. Berarti emang. Nah, tahun berapa lu ngerasa lu tiba-tiba jadi Bayu Saptaji banget gitu? Ya setelah gue mau memutuskan buat pergi merantau ke Dalian, gue mau ya ibaratnya gue menembus ya waktu itu kan ada tuh slogan menembus batas tradisi kan, menembus batas tradisi kan. Ya menjadi pemain satu-satunya pemain profesional yang berkarir di luar negeri dan alhamdulillah di sana juga juara kan. Iya. Ya menurut gue pas balik lagi ke Indonesia udah itu momen ya titik balik gue di situ. Nah, jadi kan ibaratnya ya banyak pemain yang ditawarin sama ya klub-klub luar tapi kan gak berani mencoba kan. Betul. Tapi gue pada saat itu baru jadi anak yatim pula. Oh, iya. Dan gue bawa nyokap pergi ke Dalian ya ibaratnya ya banyak resiko sebetulnya bang. Ya resiko ditipu, resiko ibaratnya nggak dimainin, ibaratnya resiko jauh dari kakak-kakak dan lain-lain. Resiko bahasa, resiko cuaca juga kan, banyak resiko. Tapi gue bisa berani ngambil di situ dan gue pada situ gue nggak takut. Ya gue ibaratnya emang cita-cita gue pengen menjadi pemain selalu pertama yang membuat beda gitu. Dulu lu bahasa gimana, Bay? Kan lu nggak ngerti kan bahasa? Iya, gue pakai bahasa Inggris kan. Inggris gue juga belepetan kan. Iya. Hello, how are you? Ya gitu-gitu bang. Maksudnya ditambah ya, misalnya are you hungry? Gitu. Kan gue lapar gitu. Hungry gitu. Oh, gitu. Karena pemain Cina itu rata-rata memang kurang bisa bahasa Inggris bang. Sama. Gitu. Kalau gue masih mendingan. Gue tanya what's your name, gue masih jawab kan. Kalau mereka what's your name kadang nggak tahu juga. Oh ya, gitu. Serius. Tapi kalau lu bisa nyambung mainnya, Bay? Ya kalau futsal kan ya kita juga udah tahu futsal kan ya udah tahu lah ibaratnya udah ya futsal ya gampang tinggal kita mengikuti doang sebetulnya gitu. Iya. Jadi kayak lu ngerasa bahwa turning point-nya itu 2000 berapa? 2014 ya? 2014 ke 2015. Iya. Nah, pas banget 2014 itu nggak ada liga. Oh, benar. Gitu. Iya. Terus. Ya pas banget 2014 itu nggak ada liga. Karena lagi itu timnasnya kita lagi dibekukan kalau nggak salah. Ya, lagi vakum. Ya udah pas banget gue ditawarin Dalian ya udah berangkat. Ada atlet lain selain lu yang ditawarin di luar? Kalau nggak salah ada Bang Kaisar sama Ardi Jawa pernah itu. Ditawarin? Ardi Dwi Suwardi dari Bandung. Cuman Bang Kaisar pada saat itu kalau nggak salah kan masalahnya kerjaan. Dia udah udah pegawai tetap di Pelindo kan. Iya, jadi nggak bisa. Kalau Ardi Jawa gue nggak tahu. Pada saat itu dia nolak karena apa gitu. Mungkin ada urusan-urusan lain kan yang ya mungkin ada urusan lain. Tapi akhirnya lu mengiyakan ya? Akhirnya gue mengiyakan. Apa yang membuat lu mengiyakan? Gajinya, pengalamannya, atau apa? Semuanya, gajinya, pengalamannya, dan gue bisa bawa nyokap keluar ke negeri itu sih. Iya. Kan pada saat itu kan almarhum bapak gue baru meninggal kan. Yeah. Nah pas banget ada tawaran tersebut, ya gue minta satu doang pada saat sama klub. Boleh nggak gue bawa nyokap? Kalau gue boleh bawa nyokap, ayo kita berangkat. Akhirnya dia mengiyakan dengan gaji ya lumayan pada saat itu. Boleh kasih tau nggak, Bay?
Ini kan udah lampau ya, kayaknya Heeh. akan seru kalau dikasih Kalau tahu. nggak salah pada saat itu $3.000 kalau nggak salah. Per $3.000 per bulan. per bulan. Heeh. $3.000 itu berarti kalau dikali 13 sekitar Iya, iya, 39 juta. Iya, dulu 13.000 sampai Ah. 14.000 Iya. masih segitu. Berarti 39 juta Iya. sebulan. Hmm. Gede, Bay. Ya gede banget, Bang. Makanya ya gue ngumpulin di situ, pulang ya gue bisa beli tanah, beli mobil gitu. Widih, gila kelas emang lu, kelas. Terus kepikiran kenapa akhirnya lu bawa nyokap karena baru aja ditinggal sama bokap. Iya. Gitu ya. Benar. Terus permintaan nyokap lu di sana ngapain tuh pas lu lagi main? Ya Masakin gitu. masakin gue. Padahal tangan nyokap gue kan stroke satu, Bang. Jadi nggak bisa ngapel kan satu kan, sakit stroke. Ya paling dia ya kerjanya doain gue aja gitu. Bilang kalau yang gue kadang kasihan sih kan, kadang kan gue bertandang ke misalnya ke Beijing, ke daerah Hubei, ke Guangzhou gitu. Nyokap di rumah sendirian, kunci kamar. Tapi sebelum itu gue udah beliin beras dulu, ibaratnya gue beliin nugget atau gue sedia mie instan gitu-gitu. Jadi nyokap aman lah buat persediain gue tinggal seminggu pun aman gitu. Padahal gue misalnya gue tanding Minggu. Gue berangkat hari Sabtu pagi, iya Sabtu pagi berangkat, Minggu tanding, itu bisa kadang Minggunya langsung pulang atau Seninnya baru pulang, iya. Tapi kan banyak yang juga dalam tanda kutip nyinyir nih ya, maksudnya kan ya ilah Liga Cina gitu kan. Menurut lu Liga Cina lebih keras nggak dibanding liga di lokal di Indonesia? Enggak juga sih sebetulnya. Tapi gaji lebih gede ya, Bay? Iya, Kok bisa ya, gajinya Bay? ya karena mungkin industri dia udah jalan, Bang, mungkin. Karena kan sistemnya juga full kompetisi kan. Oh, Gitu. Iya. Mungkin banyak orang kaya di sana yang lebih Lebih megang ya. lebih suka sama futsal kan, nggak tahu juga sih. Terus nyokap lu diajak rantau gitu gimana tuh pas ada tawaran nih? Nyokap lu langsung mau atau Ya pertama dia takut sih, Bang, karena takut. Terus gimana? Udah tenang aja, Bu. Di sana kan ada bayi juga. Ya udah, akhirnya udah kita bareng-bareng ya ke sana. Pengen ngerasain juga ibu keluar negeri kan. Iya. Udah. pas balik di sana lu ngerasa star syndrome nggak, kayak wah gua atlet udah ini nih juara lagi? Enggak juga sih, Bang, karena apa yang harus gue star syndromein, karena ibaratnya masih banyak tahapan yang harus gue masih capai. Ibaratnya gue juara di timnas aja gue belum kan. Iya, Ibaratnya saat itu ya? Iya. Ya gue apa yang harus gue sombongin juga, karena gue belum yang bener-bener ibaratnya ya kayak Cristiano Ronaldo, Messi. Ya Cristiano Ronaldo sama Messi aja belum tentu sombong kan. Ya, jadi apa yang gue harus sombongin pada saat itu. Gitu. Ya tapi maksudnya nggak dibandingin sama teman-teman lu, nggak ada rasa sombong tuh, nggak ada? Apa ya? Kalau gue dari dulu emang nggak ada yang harus gue sombongin sih, Bang. Gitu ya? Emang karena gue tahu dari mana gue berasal sih. Ibaratnya dari kecil, anak kecil ingusan yang pengen merindukan sepak bola, tapi gue gagal di sepak bola. Dan ya gue ngerasain ya gagal gimana, gue pengen jadi pemain sepak bola tapi nggak ada kesempatan buat di situ. Gue ngerasain, jadi pas ketika gue ya mungkin sukses di futsal, ya udah, ya gue juga kalau gue ngerasain di posisi itu lagi kan gak enak kan. Iya. Ibaratnya ya udah nggak usah disombongin gitu. Oke. Langsung kita flashback ke masa kecil lu, Bay. Asik. Lu dulu lu dulu TK. Itu TK pas banget gue itu gue pindah ke Parung, Bang. Oh, Jadi dulu gimana? Jadi yang mungkin banyak netizen yang nyangka gue orang Parung, padahal gue bukan orang Parung. Gue lahir di Jakarta, di Kebayoran Lama. Gue lahir di Lu Jakarta. orang Betawi asli lo ya? Dibilang Betawi enggak juga karena nyokap bokap gue Orang Jawa. Bapak dari Indramayu, kalau ibu dari Lampung. Oh, Gitu. Tapi lahirnya di Jakarta. Tapi lahir di Jakarta karena mereka berdua ketemu di Jakarta. Oh, gitu. Lu anak pertama? Gue anak ke-6. Oh, gitu. Iya, gue anak ke-6. Terus background orang tua lu kalau boleh tahu apa, Bay? Bokap gue dulu kerja sebagai TU di Universitas Pancasila, Bang. Di sini TU. Oh, Tata usaha yang Iya. nagih-nagihin bayaran. Iya. Iya. Tata usaha. Di UP sini? UP. Makanya dulu sebetulnya kalau gua mau masuk UP itu ibaratnya bisa dapat potongan setengah harga gitu. Oh, karena anak. Nah, cuman kenapa gua ibaratnya ekonomi gua dulu pas gua gede rada menurun karena bokap gua udah pensiun. Jadi gua SD, bokap gua pensiun. Jadi udah tuh nggak ada yang nyari nafkah gitu kan. Gitu segala macam. Kan kalau TU kan ibaratnya ya dapat pensiunan juga udah berlangsung, nggak yang kayak PNS kan. Kalau PNS kan yang dapat tiap bulan Tiap bulan gitu, gaji iya. tiap bulan. Nah, itu banyak yang nggak tahu kan. Terus ibu lu?
Nyokap gue ya pegawai lagi apa Ibu rumah tangga, aja. ibu rumah tangga. Nah, terus kakak-kakak lu tuh profesinya apa, Bay? Wah, Lu kan kakak 6 tuh. Ada adik lu nggak? sebenarnya ada satu. Ada satu. Ada. Oke. Kok sebenarnya ada? Mesti Gue ceritain gak ya? Adalah, Iya, terserah lu deh. Terserah gue. Terserah lu. Jadi gini pada gue ya ini sih ya rahasia keluarga gue ya ibaratnya ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, lu ceritain, nggak apa-apa. Emang ini dulu keluarga gue sempat susah bang, kayak makan aja susah gitu. Dan ibu gue hamil lagi pada saat itu. Adek lu. Hamil adik gue gitu. Umur berapa tuh pas ibu lu hamil? Umur berapa ya? Gue kelas SD kelas 5 kelas 6 lah kalau nggak salah. Oke. Iya. oke. Nah pada saat itu nggak ada biaya buat ngelahirin dan ibu gua harus operasi sesar pada saat itu. Gitu. Karena mungkin udah terlalu tua kali ya. Iya benar, usianya terlalu tua, 40 ke atasan gitu. Nah pada saat itu nggak ada nggak ada biaya. Ada keluarga dari bokap gua pengen ngurusin adik gua gitu. Terus Akhirnya ya udah adik gua dia rawat sama keluarga bokap gue itu. Dan gue baru ketemu kemarinan bang, baru Seriusan? ketemu. Iya, dia juga baru datang ke keluarga itu setelah berapa belas tahun ya, Widih. sampai almarhum bokap gue meninggal aja nggak datang adek gue. Ya, Nggak, tapi karena adek nggak gua- tahu. karena gue nggak tahu. Cuman emang pada saat itu gue sih sekarang udah sering WhatsAppan sama adek gue gitu. Dia juga baru tahu, mungkin baru tahu kemarin-kemarinan lah. Jadi Kalau baru dia dikasih tahu ya sama Iya, orang tuanya. gitu. Oh gitu. Iya. Gue kira lu terjadi di sinetron doang loh, Bay. Ya enggak beneran, ini terjadi di keluarga gue. Emang sempet Dahsyat. ya keluarga gue emang nggak ada uang sama sekali pada saat itu kan, nggak ada uang sama sekali. Dan keluarga bokap gue yang mampu lah ibaratnya, dan juga nggak punya anak pada saat itu, jadi dirawat lah nggak apa-apa. Tapi akhirnya setelah dia tahu dia kakak lu abangnya, bangga dong deh. Enggak juga, dia sempat dia selalu aja sih di sana. Iya selalu Laki-laki aja. atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Ya. Jago futsal juga nggak kayak lu? Nggak tahu, Kayaknya lu ngetes. enggak. Culun deh. Culun. Nah lanjut. Terus kan lu anak ke-6, ya kan? Terus akhirnya kenapa akhirnya bisa lu pindah ke Parung? Nah, gue dapat gusuran bang di sono. Jadi digusur, jadi beberapa ya tetangga gue pada pindah ke Parung, di daerah Parung gitu. Jadi dari kecil gue dari TK dari 3 tahun apa 4 tahun lah. Jadi setahun di Parung gue TK. Jadi ya udah kayak orang Parung sebetulnya. Iya, ya. Ya Parung Pride juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Nah Kebayoran berarti deket My Futsal dong? Gue di Gandaria atau enggak Gandaria Gandaria City. City. Iya ada apartemen di sebelahnya itu gusuran di situ. Oh iya. Ya deket sama My Futsal mah. Ya sebetulnya gue orang kota, cuman Iya. orang nyangkanya gue orang Parung. Gak Katanya apa-apa katanya Parung gua. Pride. Ya, tapi gue sekarang ke Parung Pride karena kan orang Jakarta Kenapa? ya udah banyak yang sukses lah. Orang Parung salah satunya lu lah yang sukses ya. Iya, insya makanya Allah ya. gue harus Bangga ya? Parung bangga. Parung Pride. Lanjut. Terus lu pindah ke Parung. Pindah Ke Parung, terus juga TK di Parung, TK di udah Parung. SD di Parung. nah saat itu berarti lu bisa dalam tanda kutip dapat gara-gara dapat gusuran. Iya, Jadi pindah ke Parung dan beli rumah di Parung lah, Iya, kira-kira kayak benar. gitu ya. Iya, Terus pindah benar. gusuran, terus lu sekolah di sana. sekolah di sana. SD Dari TK, SD, SMP, SMA. SD mana, Bay? SD Parung 1, SMP Parung 1, SMA Negeri Parung 1. Pokoknya negeri semua. Satu semua Iya lu. dong. Ya karena nggak ada dua kali. Emang cuma satu ya, Bay? Iya, karena enggak cuma satu. Pada waktu itu mungkin SMP 1, SMP 2 baru. SMA-nya 2. satu. SMA-nya 1. SMP-nya mungkin udah ada beberapa kali. SD-nya juga gue yakin banyak. Iya banyak, ada 1 sampai 5 kalau nggak salah. Oke. Wih, ngeliatin jam lu sibuk lu. Nah, terus abis itu begitu kapan lu bisa main bola dan itu tuh Kalau main bola bang, gue dari kecil banget main bola, suka main bola karena basic keluarga gue itu dari ya suka sama sepak bola. kakak-kakak lu juga. Kakak-kakak gue pengen bola, cuman gagal sih juga semua gitu. Ada yang cedera lutut gitu. Oh, semua. gitu. Jadi gagal semua. Jadi sebetulnya harapan bokap gue di gue gitu. Jadi menaruh harapan besar kepada Bayu Saptaji pada saat itu meneruskan menjadi pemain sepak bola. Ternyata gagal juga. Oh, iya. Gitu. Ceritain dong, Guys. Gagalnya tuh gimana ceritain? SMP-nya, kapan lu mulai ikut seleksi dan lain-lain? Seleksi SMP, ya SMP itu. SMP. Gue seleksi di Persikabo 15 itu kan. Seleksi dari 400, lolos lah gue segala macem. Nah, cuman mungkin emang gue pada saat itu ya gue keterbatasan kemampuan kali ya. Jadi
ya udahlah gue cadangan mati gitu segala Posisi lu apa lu? wing kiri. Oh emang udah dari wing dulu ya? Ya sebetulnya gelandang bisa, striker bisa, cuman ya spesialis dari dulu gue di wing kiri gitu. Terus lu cadangan mati. Cadangan mati gue sampai dulu kan almarhum bokap gue menonton gue dimanapun gue main pakai nonton bang. Itu hebatnya bokap gue dulu kan nggak ada Gojek, nggak ada apa segala macam. Tapi bokap gue kalau gue bilang kan dulu kan SSB gue kompetisi di dekat gereja sini nih apa? Di Margonda lurus terus apa? Depan ITC Belakang Hermina. depan lagi ITC seberangnya. Sono lagi kan ada gereja tuh di dalam. Iya, belakang Hermina, belakang rumah sakit Hermina. Iya mungkin dari situ ya. Iya itu ada lapangan. Iya kan? Ada lapangan. Pokoknya gue bilang di mana? Misalnya almarhum bokap gue ya. Bay nanti main di mana? Ini Pak turnamen di mana lapangannya? Datang besoknya. Pasti ketemu itu lapangan. Bokap gue tuh almarhum pasti begitu. Gue misalnya main di mana? Yonzikon di mana Sekian gitu. Datang pasti tahu dia. Naik angkot, naik mobil gitu. Meskipun dia nggak ngelihat lu main. Ngelihat gue main. Nggak kan lu cadangan katanya. Iya, tapi kan gue cadangan pas udah di Persikabo. Kalau sebelumnya di SSB masih main. Masih main. Tapi pas Persikabo lu cadangan, bokap lu tetap datang. Datang orang ke Garut aja nonton bokap gue. Meskipun lu nggak main tetap tuh. Iya. Oh gitu. Sampai gue kan nangis kan, bilang ngapain sih bapak datang gitu? Nggak apa-apa bay, bapak kan pengen nonton timnya gitu. Kalau kamu nggak main nggak apa-apa, yang penting timnya menang gitu. Wah Ya gitu. cuman kan gue nggak menyentuh banget. Iya, cuman kan gue nggak bisa nunjukin sesuatu yang Iya. bapak gue pengen kan. Lu ngomong kayak gitu karena lu ngerasa malu kan sama Iya, bokap lu kan. malu bener. Ke Garut. Terus yang di terakhir tuh di finalnya di Stadion Cianjur, Stadion Badak Putih itu. Ini Persikabo nih ya? Iya, Persikabo final sama PSB Bogor. Itu buat ngewakilin Jawa Barat. Itu. Wah, gue berapa kali pemanasan bang, tapi gue nggak main-main. Adu penalti menang kan, udah gue nangis kan. Gue sama nangis juara. Gue nangis karena gue sedih sama diri gue kenapa gue nggak bisa main, nggak bisa nunjukin gitu. Gitu. Ya cuman gue nggak nyalain pelatih juga sih. Emang mungkin pada saat itu emang gue nyalain pelatih ya kan. Anjing nggak nyalain. Cuman gue seiring gue dewasa gue tahu. Emang dulu karena skill gue belum mumpuni. Iya, skill gue belum mumpuni. Atau kalau bisa jadi kalau lu main justru timnya jadi nggak menang. Ya, karena skill itu tadi kan. Iya benar-benar. Cuman ya perjuangan bokap lu gila sih. Harus kita apresiasi sih segala macam. Cuman sedih banget gue bang ketika ya gue udah minimal sampai sekarang lah dia ya nggak ngerasain gitu. Ya mungkin dia ngelihat lah di sana. Insya Allah. Terus pas bokap lu meninggal itu berarti lu udah selesai SMA kan? Oh, bokap gue meninggal 2014. 2014 kan? Sebelum gue ke Cina itu. Sebelum lu ke Cina kan? Nah sebelum meninggal bang, dia sempat ngomong gini kan. Jadi bokap gue kan sering ngebangga-banggain gue ke tetangga gitu ya. Anak gue tuh main timnas. Cuman kadang ya tetangga. Oh berarti lu sempat masuk timnas ya? Udah. Pas bokap lu ngeliat udah sempat masuk timnas ya? Cuman kan dulu masalahnya timnas futsal itu apa bang? Gak ada yang ngelihat. Iya. Gue di 2011 timnasnya Coach Justin kan? Bukan? Iya enggak, setelah Coach Justin, itu tapi dia jadi dirtek. Oh saat dirtek. Pelatihnya Coach Andri. Oke. Ibaratnya dulu main timnas futsal nggak kayak sekarang gitu bang. Exposure-nya dapat kalau sekarang. Dapat. Ibaratnya media udah di mana-mana. Jadinya udah banyak pemain. Ya sekarang pemain bagus sedikit udah bisa terkenal lah ya kan. Kalau dulu kan sekelas timnas aja ya siapa sih lu? Ibaratnya gitu. Masih gua ngerasain di posisi timnas futsal yang orang nggak tahu siapa itu. Terus bokap lu kan tadi bangga-banggain ke tetangga. Iya, bangga-banggain ke tetangga tuh. Ibaratnya ya mungkin ada omongan tetangga yang gak enak gitu kan. Dia pulang tuh, kapan sih boy? Apa nih? Kapan ya katanya? Nih timnas nih masuk TV nih katanya gitu. Oh gitu. Ya doain aja nanti mungkin suatu saat kali. Gue bilang iya katanya gitu. Katanya ya timnas futsal katanya mah apaan gitu. Gitu-gitu mulu bang. Gue bilang ya udah sabar aja, tenang aja. Yang gak lama dari situ meninggal kan. Setelah nggak lama dari situ itu kan Haritanu kan akuisisi jadi ini. Udah itu kan masuk TV pertama kali. Iya itu. Ya sayang banget ya. Sayang banget. Nggak ngeliat. Iya benar. Akhirnya terus juga lu sempat keluar, ya kan lu sempat ke Liga Cina segala kan. Bener. Jadi kan itu sebenarnya jadi turning point ya, yang kalau bokap lu ngelihat pasti senang banget kan. Pasti diberitain satu Indonesia loh saat itu kan. Iya, benar. Gila. Nah akhirnya lanjut lah. Kenapa akhirnya lu memutuskan dari sepak bola ke futsal? Selain karena cadangan mati itu tadi ya. Terus gue kan ini ikut ekstrakurikuler bang di SMA. SMA mana? Satu ya? SMA 1. SMA Negeri 1 Parung. Gue ikut ekstrakurikuler. Nah di ekstrakurikuler itu juga sebetulnya gue cadangan bang. Di futsal gue nggak dikepake pada saat kelas 1.
Karena gue masih main sepak bola, karena kata kakak kelas gue tuh main futsal itu main passing-passing gitu. Jadi nggak ada yang dribble. Kalau gue kan emang sukanya dribble gocek-gocek gitu kan. Gocek-gocek nggak jelas mungkin ya. Gue gocek-gocek gitu udah akhirnya gue kelas 1 itu masih nggak kepake sama tim. Sama tim sekolah aja nggak kepake gue. Tapi lu tetap latihan. Tetap latihan. Nah, cuman gue ngerasain di futsal itu gue nyaman gitu bang. Maksudnya gue kayak skill gue kepake gitu. Nah kelas 2 ya gue ngebuktiin lagi. Akhirnya gue jadi ya pemain inti sekolahan. Dan akhirnya tuh di situ ya gue kayaknya futsal gue senang banget mainnya nih. Gue kayak ngerasain ada ya feel yang berbeda gitu di futsal. Ternyata ya bener aja ya rezeki gue di futsal gitu. Terus akhirnya menentukan bahwa lo akhirnya kelas 3 kan lo. Kelas 3 terus gue jadi ya andalan sekolah. Tapi gue gak pernah juara juga. Kalah terus gue sama SMA-SMA lain. Karena kan ya keterbatasan pengetahuan futsal. Betul. Di Parung kan dulu kan masih belum kan gitu. Ya ilah kayak Parung di luar Indonesia aja sih. Iya tapi kan emang maksudnya masih di kampung bang. Oh ya maksudnya levelnya masih inilah level pengetahuan taktik Iya, lah ya. level pengetahuan taktik ya masih, kalau kan belum ada ya pelatih-pelatih yang dari Parung juga belum ada kan. Kalau sekarang sih mungkin udah banyak, banyak maksudnya ya. udah enak. Ibaratnya kita taktik di YouTube udah banyak, Iya, taktik di YouTube belajar udah bisa di mana aja udah gitu banyak. kan. Nah terus akhirnya lu gimana bisa sampai karir futsal pertama kali lu tuh di mana sih bang? Karir pertama itu liga profesional atau Liga non profesional dulu deh. liga profesional? Gue di Parung bang, di Parung. Nah gue kalau yang nggak tahu, gue ibaratnya banyak dari Parung pemain profesional juga bang. Suni tau nggak? Suni tau. Iya Suni dari ya gue bikin klub kecil, ibaratnya klub tim anak rumahan itu ada Suni, ada Mance, ada Aditya Firmasa, itu pemain apa ya? Yang pemain-pemain dari Parung yang main di pro gitu. Oh. Ada Sulaiman Mone, ada Ardi Nur Prasetya, Ardi Dumung, itu main di Liga Pro. Sebelum lu bikin tim sebelum mereka jadi Liga Pro kan? Belum, jadi gue anak-anak rumahan nih ya kan. Lah jago-jago dong berarti anak Iya, Parung. itu. Nah, ini Bang, apa ceritanya pertama kali kan yang keluar itu gua gitu. Jadi Keluar kemana nih? Tarkaman. Tarkaman keluar Parung itu gua pertama kali. Gua Wah, Tarkam yang gila hadiah ya. kambing ya kan, kita kan Iya, pernah iya, cerita kan, iya, iya, hadiah iya. kambing, gua top skor. Akhirnya Bang Naim ngajak gua main di UP. Terus gua top skor lagi, akhirnya gua diajak main di AMFC. Nah, gua ngebuka tuh buat teman-teman yang lain. Ayo ikut Yaudah, lah. yuk, ikut yuk. Pada akademi di AMFC, akhirnya akademi Mas Ait itu Iya, di Mas sama Coach Justin itu. Udah akhirnya ya rezekinya masing-masing. Sekarang Suni kan di Bintang Timur. Iya. Ya, teman kecil, teman SSB, teman teman rumahan lah ibaratnya gitu. Tapi mereka itu pas lo ajak itu emang mereka awalnya bukan ngiri ya, ngelihat lo, ih Bayu diterima nih di luar, gue pengen juga nih. Ya. Atau dia yang mau atau lo yang maksa mereka? Enggak, ya emang kalau di anak-anak itu kan emang gue pengen Bantu. sukses bareng-bareng lah gitu. Jadi tim itu kadang kalau ada yang gua mau tarkam, gua mendingan gua pakai anak-anak ini semua gitu bang. Paketan anak-anak Parung gitu. Ya alhamdulillah gua rezekinya pertama gua kan. Terus gua yang ngajak teman-teman tuh semua ya. Terus emang Suni jago dari dulu, Bay? Iya, Suni defense-nya kuat dari dulu, dari Emang jago SSB. dari dulu. Tapi kan dia kecil. kurus ya, Bay? Dulu kecil banget bang, dulu kecil. Tahu makan apaan tuh jadi jangkung gede begitu dia. Lidi-lidian kali Iya, di SD. sama. Lidi-lidian jadi Suni. jangkung kayak gitu. Nah, terus akhirnya balik ke yang profesional nih. Kita ngomong profesional. Kalau karir lu yang profesional di mana? Karir profesional gue di 2011 itu bang, di Electric PLN tuh pertama kali debut gue di Liga Pro. Kenapa bisa akhirnya ke Electric PLN? Kan gue AMFC kan, di AMFC abis itu gue seleksi di Electric PLN. Coach Andri ngasih kesempatan gue buat masuk di Electric PLN. Coach Andri Rawan gitu. Akhirnya ya udah itu debut pertama gue. Nah debut pertama gue juga nggak manis bang. Gue 3 pertandingan itu gue cadangan mati juga. Oh. Dan almarhum bokap gue datang kan, selalu nonton gue kan, itu udah nonton gue. Iya. Pas gue nonton, gimana main nggak gitu, dia sempat ngodain gitu, gimana main nggak baik gitu. Nggak lagi, gue di tribun atas, gue jagain tas yang lain. Gue nangis tuh bang, di situ gue nangis. Oh kayaknya nih kayak dejavu ibaratnya zaman dulu nih, jangan-jangan nih. Pulang ke rumah kan, dulu nggak ada mes tuh bang, jadi Langsung tim pulang. profesional langsung pulang gitu. Gue curhat sama nyokap kan, di mana nih Bu ya nggak main-main gitu. Ya udah nggak masalah nggak main-main, yang penting kan Bayu dapat gaji gitu, udah buktiin aja gitu. Kalau kata ibu kayak gitu ya. Udah nggak apa-apa, yang penting kan Bayu gak dapat gaji, udah nggak minta sama orang tua gitu kan.
Udah yang penting Bayu semangat aja di situ, buktiin kalau ada kesempatan ya udah. Udah akhirnya besokannya gua kalau nggak salah lawan Bang Sumut dulu. Hat-trick gua, Bang. Wih, langsung Iya, hat-trick langsung begitu. hat-trick begitu Bokap main lo langsung nonton tuh? hat-trick. Nonton, hat-trick. Besokannya lagi main lawan Jaya Kencana 2 gol. Udah, habis itu main seterusnya ke sana. Posisi lu flank tuh ya dari dulu? Flank. Iya, tim inti lah langsung masuknya. Terus bokap lu gimana tuh begitu Oh, ngeliat seneng Bang, responnya gimana? seneng Nyampe lah. rumah kan lu ketemu Seneng. bokap kan? Seneng gitu dong. Dia bilang gimana? Wah, seneng Bang. Maksudnya ya dia bilang lah pada waktu itu ya gue sama apa sampai lupa lah. Ya pokoknya ya seneng kayak gitu, pokoknya main mah kayak gitu terus katanya gitu. penonton sejati lah ya, kayak gitu terus gitu. Nah setelah liga gue sempat bilang tuh, Pak Bayu nih kayaknya dipanggil timnas nih. Wah serius dipanggil timnas gitu? Iya buat seleksi. Wah ayo semangat gitu. Tapi dia sampai ngatur-ngatur, jadwal latihan begini Bay gitu. Nah dulu Bang, setelah gue gagal di Persikabo itu, gue sering jaga ibaratnya tetap latihan sama almarhum bokap gue Bang. Dulu kan gue punya kambing. Iya. Jadi gue punya beberapa kambing di rumah Iya, gitu. Punya kambing. Gue sering nyari makan kambing tuh sama bokap. Jadinya tuh di daerah Ciseeng kesana lagi. Sering kayak gue ngambil rumput gitu sama bokap. Nah gue sebelum ngambil rumput itu Bang, bokap gue ngambil rumput, ya gue latihan Bang. Ada kayak tanjakan gitu. Gue latihan terus sama setiap hari. Iya. SMP tuh setiap hari. Padahal gue nggak tahu itu latihan buat kemana. Buat apa? Iya buat apa. Tapi bokap lu yang nyuruh tuh? Iya bokap gue yang nyuruh gitu. Udah latihan aja gitu. Dia Gila sih. gitu. Dahsyat sih asli. Ini gak ada yang tahu nih, lu pasti cerita ini gak pernah ke siapa-siapa kan? Enggak. Kalau ada yang mau dengar cerita, Bang Boy gimana sih dulu? Ya paling kan cuman sedikit ya. Detail-detailnya nggak tahu kan? Iya. Nah terus akhirnya dalam tanda kutip bokap lu di tengah ke masa pensiunannya dia cuma ngarepin lu untuk bener-bener jadi pemain bola gitu ya? Iya, ngarepin gua. Kenapa sih dia pengen banget lu jadi pemain bola, Bay? Gak tau dia kayak emang hobinya, cita-citanya juga jadi pemain bola, cuman gagal juga kali Bang, apa gimana? Gue sih nggak tahu, cuman ya emang keluarga gue itu jadi pemain sepak bola, cuman ya gagal semua juga gitu. Ya, kakak-kakak lu berarti juga dulu digituin ya sama bokap lu ya? Dulu kan pada Pelita Jaya semua di Lebak Bulus kan latihannya kan. Iya. Cuman gagal semua. Iya. Tapi akhirnya sekarang kakak-kakak lu udah punya kesibukan masing-masing lah ya. Cuman dulu doang akhirnya masih ada sentuhan sama bola ya. Iya, benar. Iya, berbuah manis lah. Nah, terus akhirnya lu tadi kan ikut AMFC bareng sama Coach Justin. Nah, terus akhirnya kenapa lu bisa dipanggil timnas untuk seleksi? Mungkin di debut di Electric PLN gue itu Bang, kan peringkat 2 kan, Electric PLN peringkat 2 kalah sama IPC Pelindo. Ya mungkin gue jadi salah satu pemain yang menonjol lah, pemain muda yang menonjol. Makanya ya kan pada saat itu pelatih timnasnya Coach Andri kan ngasih kesempatan gue buat seleksi timnas gitu. Dan di timnas pun mungkin gue ya ngebuktiin lagi. Ngebuktiin. Semenjak itu udah lo jadi langganan timnas terus ya, sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, terus Bay, kan kita ngomongin masalah finansial nih, Bay. Finansial maksudnya quote unquote ya. Awal kan lu di PLN itu kan kata nyokap lo yang penting digaji. Iya. Berapa gaji ya, Bay, kalau boleh tahu, Bay? Per match atau per bulan? Per bulan gaji awal gue itu 1.750.000. 1.750.000. Ya. Menurut lu saat itu besar nggak? Ya besar karena gue yang penting gue dapat gaji kan. Meskipun lu cadangan dan lain-lain tuh ya. Pertama cadangan, setelah itu kan gue. Iya. Tapi tahun 2000 berapa tuh? 2011. 1,7 untuk anak ya, untuk jomblo tuh menurut gue gede lah. Jomblo. Iya kan saat itu maksudnya belum nikah kan. Iya, benar. Bukan berarti jomblo nggak punya pacar. Saya belum nikah kan. Gede loh, Bay. Ya lumayan lah. Maksudnya bisa hidup lah kita dari situ. Meskipun kita nggak bisa bagi orang tua, tapi bisa hidup. Bisa Bang, gue. Lu bisa? Pokoknya gue lagi itu gue langsung beli motor, kredit motor, cicil motor, sama ya udah sisanya kasih orang tua. Walaupun dia cuman 300.000 gitu, 500.000 gitu. Oh gitu. Lu motor apa pertama lu? Motor pertama gue kan dulu sempat dibeliin nyokap ya. Itu sebetulnya lungsuran dari kakak gue, Jupiter Jet. Oh yang iklannya Komeng itu ya? Iya, Jupiter Jet. Itu lungsuran dari kakak gue udah beli motor lagi, akhirnya yang itu kasih gue gitu. Terus tapi pertama kali uang gue beli motor itu Vario. Oh, Vario. Honda Vario. Oh iya, berarti kalau nyicil 2-3 tahun lah ya. Ya.
Iya. Biar 1,7 masih menutupin 3 tahun. Iya. Oke. Nah, terus akhirnya kapan yang akhirnya lu membuat wah finansial gue udah bagus nih semenjak pulang dari Cina? Iya, cuman karena apa ya? Sebetulnya dibilang finansial bagus juga karena Liga Indonesia dimulainya kapan dan terus selesainya juga sebentar, ibaratnya masa kompetisinya sebentar. Jadi itu yang ngebuat kita dulu kan belum ada Bang tim-tim yang ngontrak gua kayak 1 harus tahun. segini 3 tahun kayak Famos gitu, 2 tahun atau setahun gitu, belum ada. Jadi per musim cuman paling 4 bulan 4 bulan. doang. Nah, 4 bulan sisa kesananya kan kita harus ngapain kan? Iya. Paling tarkam segala macem kayak gitu. Jadi bertahan hidupnya dulu ya setelah dari liga untung ada timnas. Kalau gua kan ada timnas kan, untung ada timnas jadinya tuh nyambung terus tuh hidupnya, gajinya gitu. Timnas juga digaji ya, Bay? Iya, gaji. Tapi kalau timnas gak digaji lu masih mau bela timnas gak? Ya kalau itu timnas ya nggak masalah sih. Iya. Kalau itu. Harusnya gak masalah. Cuman sih emang kendalanya kayak gitu ya. Cuma kalau nggak digaji, kalau nggak digaji sih ya nggak apa-apa lah Gak kalau apa-apa ya, kalau timnas coy soalnya kan timnas, ya. panggilan perang ibarat ya. Panggilan perang, Cuma ya. maksud gue ada anekdot ya bahwa timnas itu selalu digajinya lebih rendah dibanding klub. Bener ya? Benar. Gue nggak nanya Benar. nominalnya tapi bener ya? Benar. Karena bener-bener panggilan perang aja Panggilan ya? perang. Iya. Oke, terus tadi lu sempat mention mengenai tarkam. Ya. Dulu pas lo masih amatiran, masih awal-awal, bukan amatir, masih awal-awal, masih sering tarkaman. Tarkam ya itu ya setiap minggu kali ya. Sekarang minggu. sekarang masih nggak? Sekarang ya jarang-jarang. Kalau Jarang-jarang ya? misalnya ada turnamen yang gue pengen ikut ya gue main. Cuman gitu. kalau gue nggak lihat gue nggak pengen nggak. Iya. Gitu. Terus pas tarkam itu, Bay, Mm. lu dapat banyak sisi positifnya atau negatif? Jadi kalau di masa pandemi ini kenapa gue ibaratnya mau tarkam nggak? Karena gue pengen apa ya? Jiwa kompetitif gue masih ada gitu. Karena ya sekarang kan cuman ibaratnya fun football, fun futsal ya kan? Ya kan fun itu kan fun kan? Nggak ada jiwa kompetisi yang ibaratnya ya gue kadang kangen karena setahun nggak ada liga, mungkin setahun setengah ya nggak ada liga, ya deg-degan mau mainnya itu gue kangen banget sama jiwa itunya gitu. Ya cuman yang bisa melepas kerinduan ya dari tarkam gitu, karena kan ya kita ada semifinal, ada final, ya mungkinnya sedikit deg-degan lah, sedikit ya jiwa kompetisi gitu. Begitu. Iya, oke. Nah, terus balik lagi tadi mengenai kondisi keuangan lah katakanlah kayak gitu, Bay. Gue tuh pengen banget menguak hal tersebut karena gue pengen bilang bahwa profesi sebagai pemain futsal itu bisa dijadikan cita-cita maksud gue. Kalau sekarang bisa. Maksud gue Bisa. itu jadi kepada para penonton ini maksud gue. Benar. Jadi gue pengen banget ngambil sisi positifnya dari lu kayak Telly kemarin gue kuak juga hal itu. Jadi kayak pemain futsal tuh bisa punya banyak duit loh maksudnya atau bisa menghidupi keluarganya lo gitu. Benar. Maksud gue. Nah, lu kan dari tadi 1,7 itu tadi pas awal-awal kan. Akhirnya lu dari situ pindah kemana, Bay? Dari elektrik tuh? Elektrik PLN gue 2 tahun Bang di Elektrik PLN. Ya. Elektrik PLN 2 tahun. Tahun 2013-nya gue pindah ke Tivasi Baskara Surabaya. Sekarang jadi BTS. Jadi diakuisisi gitu. Tivasi Baskara Surabaya 2014 ke Dalian kan. Ya. Dalian Yuan Dynasty 2015 ke FC Libido Bandung. Oh iya, Libido Bandung. 2016, 2017, 2018 Famos Famos. Mataram, 2019, 2020 Halus Jakarta. Oke. Nah, terus dari Dalian itu tadi lu pindah ke Libido. Libido Bandung. Nah, dari Libido Bandung itu berarti Nah, gue sempat cedera tuh di Libido berapa lama, Bay? 3 bulan. Itu hal itu juga yang membuat gue nggak bisa balik ke Dalian, Bang. Oh, sebenarnya lu bisa balik lagi? Iya, kan gue ditawarin emang balik lagi karena kan cuman persiapannya lebih lama. Jadi dia minta gue datang di bulan Oktober awal. Itu Turnamennya? Turnamennya bulan Desember karena kan kita mau ada ini Piala Asia. Piala Asia antar klub. Kan Dalian kan juara 1 kan, mewakilin Cina buat Piala Asia kan. Gitu. Tapi lu akhirnya nggak balik karena cedera? Nggak balik, cedera. Kan gue cedera di Libido Bandung tuh cedera tuh Bang. Gue perlu waktu 3 bulan buat recovery. Cedera apa, Bay? Cedera ini lutut. Oke. Terus akhirnya lu yang menolak atau dia ya udah deh lu cedera nggak usah balik lagi? Iya gitu kan gini kan pakai WeChat kan Bang. Dulu kan pakai WeChat. Iya, kalau karena di Cina bolehnya WeChat. Gitu. Gue kan masih ini hello Bayu, how are you gitu. Bos want you come back gitu. Oh oke.
tapi gue ada sedikit masalah nih, gue cedera lutut gitu. Dia kaget kayak gitu, kenapa lu nggak jaga diri gitu? Kenapa? Ya saya soalnya langsung kontrak juga di sini gitu. Oh ya udah gitu, nanti dikabarin lagi. Nggak ngabarin lagi. PHP berarti. PHP. Tapi lu nyesel nggak akan cedera tersebut? Enggak sih bang, sebetulnya ya menurut gua apa yang diberikan Allah itu pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Tapi kalau lu nanya nyokap lu mendingan lu balik atau mendingan lu di sini? Kan nyokap lu ikut tuh, udah balik lagi kan? Nah, abis itu dia nggak mau ikut lagi emang. Dia terlalu kangen sama cucu-cucunya gitu. Ntar dia udah sempat bilang pas balik itu, ntar mau baik kalau ibu ini udah bayi sendiri aja gitu. Ibu dia terlalu kangen sama anak-anak yang lain, sama cucu-cucunya kan gitu. Betul, berarti memang ibu lu nggak pengen balik, jadi lu nya juga di sini aja, ya nggak gitu? Kayaknya gitu tuh. Betul. Ya. Doa dari ibu. Iya benar. Nah, lalu di libido. Nah, di libido berarti lu udah menyanjung predikat sebagai pemain yang pernah main di liga luar gitu. Iya. Berarti dari sisi gaji juga naik dong. Iya. Nah, gua nggak nanya jumlahnya berapa. Kira-kira berapa kali lipat dari yang 1,7 itu tadi? Belasan kali lipat ya. Belasan kali lipat. Gile, seriusan. Berarti belasan juta dong. Iya. Iya. Widih, kelas. Itu Famos. Tapi itu lu kontraknya musiman kalau yang libido. Apa? Musiman kontraknya. Musim atau 1 tahun? Di libido. Libido itu cuman per musim. Musim. Famos kan yang baru tahunan kan? Iya, Famos. Di Famos lu berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun ya di Famos ya. Sama tuh kontraknya 2 tahun dulu atau langsung 3 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Habis itu baru di halus. Halus. Nah, banyak yang menanyakan keputusan lu kenapa akhirnya ke halus. Boleh dijelaskan, Bay? Ya itu sih, sebetulnya gue udah sering jawab ya bang. Kenapa gue pilih halus ya itu ya keluarga ya. Kenapa gue bilang keluarga karena kan gue mau dekat masa kecil anak gue gitu bang. Karena kan golden age-nya Kafka kan ya sekarang kan. Iya betul. Kalau ya gue pernah sharing juga sama beberapa teman gue ya masa emas anak kecil tuh ya umur-umuran anak gua. Jadi kalau gua bisa ngambil dia di kecil, ya gua nggak bakal kehilangan dia di masa besarnya gitu ibaratnya. Jadi lu pengen menerapkan apa yang bokap lu dulu kasih ke lu, sekarang lu pengen nurunin ke anak lu, kira-kira gitu ya. Benar. Nah, itu jadi meskipun banyak juga yang dalam tanda kutip fans berat lu mungkin ya bilang bahwa aduh ngapain sih Bayu ke halus yang masih dalam tanda kutip saat itu timnya masih persiapan lah. Bener nggak? Nah, terus akhirnya lu juga gagal Final Four semenjak di halus gitu kan. Nah, tapi alasan lu kuat bahwa alasannya alasan keluarga gitu ya. Benar. Kalau seandainya tiba-tiba ada tim yang nawarin lu dengan ada banyak dengan baik gue siapin rumah sini gitu. Keluarga lu ikut semua sini lu tetap pengen di Jakarta. Nggak tahu kalau misalnya. Nggak tahu ya. Berarti tahu. Ini kita nggak boleh berspekulasi terhadap masa depan Bayu karena banyak hal ya. Banyak pihak nih. Oke. Terus Bay, lu tuh apa yang membuat, gue belum dapat jawabannya nih. Apa yang membuat lu sampai bener-bener jadi kayak begini gitu? Kuncinya tuh apa itu? Kuncinya yang buat gue dari dulu. Ya kuncinya kali kerja keras ya bang, sama pantang menyerah sih kalau menurut gue. Gitu ya, dari cerita-cerita tadi. Ya menurut gue sih, ya sebetulnya klise ya. Ibaratnya kalau gue ngomong ya kalau gagal bangkit lagi. Ya ternyata emang kalau kita melakukan itu dengan benar, ya lu gagal nih, kayak gue gagal kompetisi di sini. Ya udah nggak ada masalah, nggak usah terlalu anjing gue gagal gimana, nggak usah terlalu dipikirin. Ya kan besoknya juga ada kompetisi lagi kan, ya udah tinggal lu kerja keras lagi, tinggal besoknya lu buktiin tuh kalau lu lebih baik dari kemarin gitu. Iya. Itu kalimat klise yang sering diucapkan oleh yang ada di mana-mana, bahkan di angkot juga ada ya. Benar. Kita harus sering bangkit lah apa segala macam di mana di truk-truk segala macam. Tapi implementasinya susah ya, Bay? Susah ya? Susah. Ada nggak momen yang membuat lu gua nggak mau lagi main futsal nih. Gua nggak mau lagi nih main bola nih. Udah gua jadi pemilik top skor aja lah. Pas bapak gue meninggal ya. Oh gitu? Iya, bapak gue meninggal, gue sempet sama cewek gue, bini gue sekarang, gue sempet kayak udah kayak buat apa gue ngemain bola, bapak gue udah nggak ngeliat lagi gitu. Gitu kayak sampai sebegitunya gue gitu karena emang bener-bener kayak gue kayak baru ditinggalin sama orang yang ya gue sayang gitu. Lo sayang banget. Iya gitu. Dan gue baru sadar
gue sayang sama bapak gue ya ketika kehilangan Ketika gitu. kehilangan, Iya, terus, benar. anjir gue belum bisa ngebanggain lebih nih Iya, gitu kan benar, segala benar. macam. Wah, kayak gimana gitu, kayak udah kayaknya nih gue malas main futsal kayak gitu, malas main futsal lah gitu, udahlah kayak gitu sesuatu. Tapi ya cuma sebentar itu, cuma Iya. sebentar. Oh iya, ya bapak gue kan gue bisa banggain bapak gue kayak sampai dari 2011 sampai sekarang kan gara-gara futsal ya Iya. kan. Bapak gue bisa banggain gue ke tetangga, gue jadi main futsal kan, bapak gue bangga. Iya, akhirnya oh iya udah gue harus ngasih yang lebih lagi mungkin. Ya udah gitu. Hmm. Nah, terus berarti pada saat apa namanya lu tadi itu, lu bisa dibilang sebenarnya kehilangan kan, kehilangan bokap lu kan. Ya. Nah, terus lu baru merasa bahwa lu kehilangan orang yang lo sayang itu seperti demikian ya. Hmm. Nah, bagaimana jika apa namanya saat itu karir futsal memang nggak menjanjikan? Apakah lo tetap lanjut atau gimana? Saat itu kan pas bokap lu Iya, almarhum, iya, benar. kan karir lu lagi lumayan hampir menjanjikan, maksudnya udah Iya. kelihatan jalannya nih. Gue sih apa ya, gue nggak pernah ngeremehin futsal sama sekali bang. Jadi kenapa gue bilang begitu, ya pas gue terjun di futsal, ya karena itu hal yang membuat gue bahagia ya gue ya udah, gue apapun itu ya gue bakalan ya tetap di situ ibaratnya kayak gitu. Walaupun ya banyak susahnya, walaupun waktu juga main futsal ya gue juga kekurangan uang segala macam, udah jadi timnas juga gue masih kekurangan uang segala macam. Ya cuman gue kayak yakin aja gitu, nih futsal nih yang bisa memberikan gue lebih gitu. Ya akhirnya ya bener gue merasakannya sekarang gitu. Ya futsal yang bikin gue kayak sekarang. Ya, tapi lu beruntung baik karena orang tua lu ngedukung. Mm-mm. Banyak penonton kita kayak teman gue tuh Aryo Bismoko, set dulu jago banget, tapi orang tuanya nggak mendukung dia jadi sepak bola. Sebetulnya gue bukan alasan sih bang, kalau orang Oh tua gitu ya, bukan iya, alasan. Oke, bukan nih, alasan. di garis bawahi. Heeh. Kenapa bukan alasan? Kalau lu udah suka sama sesuatu yang menurut lu ya, dan lu mencita-citakannya itu kayak misal jadi pemain futsal, ya lu tinggal buktiin aja kalau pilihan lu tuh benar kayak gitu. Ke orang tua. Ke orang tua juga bakalan ya setuju lah. Oh iyalah, akhirnya anak gue sukses di bidangnya gitu. Kalau lu ngelakuinnya dengan hal benar gitu. Tapi kalau misalnya dengan futsal lu ngebuat lu bikin begadang, bikin segala macam hal-hal yang negatif, ya juga dia bakalan, maksudnya orang tua lu juga nggak bakal percaya kan. Betul. Kayak gitu. Lu ngomong kayak gini karena lu juga udah jadi orang tua ya sekarang ya. Iya, Jadi benar. lu tahu kan Benar. bahwa anak tuh gimana segala macam gitu. Oke, kita lanjut ke dunia futsal lagi nih. Ini dulu kan lu sempet ada di ambasadornya Specs. Wow. Akhirnya lu pindah ke Nike, abis itu lu pindah ke Ortus. Ya. Gua nggak mau nanya kenapa akhirnya lu pindah ke Nike, tapi gua mau nanya kenapa akhirnya dari Nike lu pindah ke Ortus. Ya. Menurut gua ini sih bang, Ortus memberikan sesuatu yang luar biasa sih menurut gua gitu. Kayak sesuatu apa, kolaborasi di sepatu. Iya kan, itu menurut gua hal-hal gila yang gua baru dapat di Ortus gitu. Ya terus juga apa ya, Di Nike nggak mungkin udah bikin sepatu khusus. mungkin tapi gue saingan sama Neymar. Ya saingan sama Cristiano Ronaldo. Neymar kan udah kebumbang kan. Gue saingan gue Neymar bang. Mustahil. Nah, tapi kalau gue boleh tahu, dulu waktu di Nike kontrak lo itu barang doang atau gimana bang? Kontrak gue itu barang doang bang. Emang apa, senilai 50 juta tapi setahun tapi barang doang. Oh Gitu. Iya. Iya. Lu tapi harus pakai Nike tuh ya semuanya, maksudnya casualnya Iya, semua segala macam. semuanya. Dan bebas milih mau sepatu apa aja. Kadang dia kan datangnya kan ada musimnya kan, summer, Iya, winter. iya, Jadi iya, iya, per iya. 3 bulan Nike kirim barang kayak gitu. Nah, akhirnya lu dulu pasti di Specs lu ada fresh money kan. Terus Ya. akhirnya lu cabut ke Nike berarti apa namanya? Ada sesuatu hal dong. Ya. Oh gitu ya. Ya gue maksudnya kenapa waktu itu gue bilang ya itu tadi kan gue pengen jadi orang yang selalu pertama bang gitu. Oke. Jadi ya kan satu-satunya yang dikontrak atlet secara resmi dari Nike kan gue pada saat itu orang pertama kan, makanya gue udahlah gue pilih Nike nih gitu. Kelas loh. Dulu emang Bayu favorit lo apa? Tempo ya, Bay? Tempo. Tempo ya favorit lo ya. Nah, Di akhirnya top lu skor abis terus nggak? habis mulu lah. Iya, habis mulu emang paling enak itu. Paling enak. Lanjut ke Ortus. Kemarin lu baru ngeluarin produk rilis 2 kali. Wow. Sold out terus. Kemarin juga gue liat story lu baru aja meeting lagi di Ortus. Wah. Pasti mau bikin produk rilis yang ketiga. Warnanya apa nih yang ketiga nih? Kan kedua putih. Apa ya? Spoiler Ya, rahasia lah. Spoiler lah nggak apa-apa. Ya pokoknya
Bukan putih lah. Bukan. Warna-warna yang di luar dugaan lah. Transparan. Kaki doang dong. Kaki doang. Nyeker. Jangan transparan, kaki jempol gue jelek bang. Ya. Terus kemarin nih, jadi gue pengen tahu, Bay. Kalau produk collaboration gitu, lu dapat keuntungan juga gak sih, Bay, dari Iya, produk tersebut? Dapat ya? keuntungan. Disebutnya apa? Royalty ya? Royalty. Oh iya. Gue denger nyampe ratusan juta bener. Bay? Wow. Alhamdulillah. Bener berarti ya. Amin. Amin ya. Alhamdulillah. Terus lu nyangka nggak bakal ada? Pertama pertanyaannya adalah lu nyangka nggak ada yang beli tuh produk kolaborasi lu? Gue sih yakin pakai ada yang beli karena gue sama Ortus lah. Kalau Ortus sebetulnya bikin kolaborasi sama siapa aja mungkin Bisa. diterima sama masyarakat. Cuman Oh, oke. menurut gue karena ya gue menilai karena gue udah menjadi sesuatu hal yang berbeda di industri futsal dan kolaborasi sama Ortus ya tepat lah kalau menurut gue, jadinya boom gitu aja. Ya itu gue inget banget yang pertama tuh gue 600 seminggu loh habis, Bay. Cepet ya. Itu gila itu, Bay, asli. Nah yang kedua ini kan pandemi kan. Yang pertama kan Iya. yang pertama menuju pandemi bulan Februari, inget gak? Iya. Februari 2020. Bener. Sebelum pandemi banget. itu persis. Nah, itu langsung gila soal tentang kemarin agak slow tapi habis. Tapi habis. Oke, terus kalau misalkan pagi Pak, boleh ceritain nggak daily activity lu, Bay? Dari pagi nih bangun sampai tidur lagi apa? Apa nih? Ya Sehari-hari. Sehari-hari. Kalau pas pandemi atau pas Lagi nggak puasa? pandemi deh, Puasa? pas lagi nggak pandemi, pas lagi nggak Nggak puasa. puasa. Heeh. Bangun ya subuhan, tidur lagi tuh. Nah, tidur lagi. Oke. Bangun ya kadang ngajak jalan Kafka main sama istri gua kan. Habis itu udah ya sarapan. Sarapan pagi, setelah itu ya zuhur, sholat, udah tidur siang. Tidur siang, bangun jam 3 atau setengah 4-an, habis itu asar latihan. Latihan sebentar. Latihan di yang rooftop ya rumah lu paling, tuh ya? ya paling skipping, ya jaga kondisi aja sih. Ya sebetulnya bete sih bang sebetulnya karena latihan sendiri itu paling bete gitu. Ya rasa males lah yang harus bisa ininya. Udah setelah itu udah selesai latihan, mandi segala macam, maghrib main sama Kafka segala macam, ya udah Isa udah main Tidur sama tuh ya? Kafka tidur gitu aja. Ya. Jadi memang tetap ada selipan latihan ya? Latihan lah harus Sore ya? Latihan sore. Tapi Sehari sekali. pagi-pagi minimal banget sehari sekali ya, Bay? Kalau emang Ya kalau apa ya, karena gua itu latihan sendiri bang, itu latihan yang paling bosan menurut gua kalau latihan sendiri tuh ya. Itu sendiri sekali sih. Susah gua latihan 2 hari kalau di timnas ya itu 2 kali sehari. Kalau ada temennya gua bisa latihan 2 kali sehari. Cuman kalau sendiri gua emang paling susah, gua sendiri ngakuin susah. Ya kenapa susah itu karena rasa malasnya itu bang. Apalagi gua punya anak kan. Jadi mendingan pagi-pagi tuh gua ngajak jalan anak-anak aja gitu. Ya keliling komplek gitu segala macem, main mobil-mobilan segala macem. Kalau sore udah itu aktivitas gua emang yang nggak bisa diganggu. Gua harus latihan gitu. Oke, kalau ada orang yang menganggap bahwa lu adalah pemain futsal terbaik dalam sejarah Indonesia, lu sepakat ya? Belum sih. Belum sepakat karena gua belum apa ya? Mic-nya, Bay, sorry, Bay, mic-nya. Belum. Belum ya? Belum. Kenapa gue bilang belum? Karena ya gue masih masih belum bisa memberikan ya juara buat timnas aja gue belum kan, ya kan? Ya jadi masih jauh kalau gue bilang, masih jauh ya. Tapi kalau obsesi lu apa? Piala Dunia? Ya, Piala Dunia. Kira-kira akan tercapai nggak deh pas lu masih main? Amin lah. Amin. Kalau gue nggak tercapai ya anak gue yang harus nerusin. Iya. Di bawah Kensuke menurut lu Bisa sih, bisa. bisa ya? Bisa. Karena doi emang Doi emang top lah. top ya. Ya, oke. Terus siapa pemain yang pernah lo lawan yang paling terbaik? Pemain lawan yang paling terbaik yang pernah lo lawan? Pemain terbaik yang pernah gue lawan ya. Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia boleh, di luar boleh. Farhat Tafakoli sih. Itu yang waktu lu main Mesir ya? Waktu lu main di mana? Bukan di waktu lu lawan siapa? Di AFC Champion. Dia siapa tuh, pemain mana? Farhat Tafakoli yang pemain apa ya? Naf Al Wasat. Iya, Arab atau Mesir? Dia Iran, pemain Iran. Oh iya, Iran. Iya. Jago banget. Jago. Banget.
ya gue sih ngerasanya emang jago, gue ngelawannya jago. Yang botak itu bukan sih? Gue pernah di golong, oh itu Mesir. Itu Mesir yang lu cerita sama gue tuh. Gue kalau yang satu individu gitu gue nggak terlalu suka bang, karena futsal itu apa ya, permainan tim gitu. Jadi kalau individu ya gitu ya bagus hanya saat itu aja kalau menurut gue. Kalau yang tadi itu si Tafakoli Farah Tafakoli, top itu, top. jagonya gimana menurut lu? Ya jagonya apa ya? Ya buat tim jago, buat individu jago gitu. Dia posisinya apa? Posisinya dia bisa bisa anchor, bisa alah, bisa jadi bisa flank, bisa angkor gitu. Yang membuat lu kagum-kagum banget sama dia tuh Ya dia kan dari Iran kan, dia main buat negara apa ya? Negara Nafal Wasat apa ya? nggak tahu gue. Iya. Mungkin Iran juga kali. Bukan Iran, pokoknya Timur Tengah juga lah gitu ya, tim-tim Timur Tengah gitu. Iya dia berdua doang kan dari Iran kan, pemain asingnya kan, tapi jago bang. Dia bisa sampai semifinal, final kalau nggak salah gitu. Tapi nggak menang. Nggak menang. Oh, oke. Nah kalau di lokal? Kalau lokal ya, ya Runtuh Boy lah. Runtuh Boy. Kok ya Runtuh Boy lah? Ada kata-kata gitu sih. Ya karena banyak bang yang bagus. Cuman ya emang Runtuh Boy berbeda sih. Berbeda ya? Berbeda. Bagus. Talent deh. Talent. Tapi kenapa Runtuh Boy Ya Runtuh Boy akan punya produk special edition juga sih, Bay. Udah tahu belum lo? Tahu. Tahu ya? Tahu. Dia akan punya produk special edition. Jadi sepertinya akan menyaingi lo nih, Azik. Amin. Semakin seru ya industri ya. Semakin seru ya. Oke, terus gue mau bilang nih, Bay. Misalkan gue sering lihat story pemain futsal ya. Nah, dikit-dikit makan nasi goreng, terus abis itu malam-malam begadang, terus gimana segala macam. Menurut lu itu wajar nggak sih, Bay? Kalau dia update itu sebagai orang biasa, wajar. Cuman kalau sebagai atlet ya kurang kalau menurut gua. Gitu ya? Iya. Keren jawaban lu keren. Apa? Jawaban lu keren. Iya. Terus ya kan? Ya kalau dia maksudnya itu kan sebetulnya mau dia posting malam itu kan hak sebagai manusia dia kan, ya nggak masalah. Cuman memang kalau udah ada atlet, etika sebagai atletnya emang harus dijaga lah kalau menurut gua gitu. Kalau mau begadang malam ya ibaratnya ada nobar apa gitu segala macam ya mungkin nggak masalah. Cuman kalau cuman buat begadang ya terus makan iya kongko gitu nggak usah kalau menurut gua, nggak usah diposting kayak gitu. Nggak usah dipostingnya atau memang kehidupannya nggak boleh begitu, Bay? Ya sebetulnya sih kehidupan nggak boleh sih kayak gitu. Cuman kan ya kita kan sebagai manusia bang ya, kan kehidupan kita kan maksudnya manusia kan sosial gitu kan. Kadang kita juga perlu main sama temen gitu kan. Ya kadang kita lupa waktu ya kadang hal yang wajar. Cuman kan ya kalau setiap hari itu nggak wajar. Cuman kalau ya beberapa kali misalnya seminggu sekali nongkrong sama teman sampai malam sampai pulang jam 12 ya nggak masalah sih. Tapi kalau lu sekali-sekali. Kalau makan ya. Nah, gue tipe orang yang makan juga selebor. Oh. Gue salah satu tipe yang pemain futsal gitu ya, yang pemakannya selebor. Jadi selebor itu kalau belum pada tahu adalah jabrah. Iya, jabrah. Mana ada yang tahu? Jabrah itu adalah acak-acakan, bebas lah. Iya. Dan ya gue nggak pungkiri gue suka sama mie instan. Gue bilang gue suka sama mie instan. Dan ya kalau gue udah masuk karantina TC ya gue bakal kurangin. Tapi tetap bawa. Tetap bawa ya. Ya bisa seminggu sekali gue harus makan gitu. Makan. Kenapa, Bay? Karena ya gue nih ibaratnya dari dulu kan dari keluarga susah bang ya. Keluarga susah kan udah kecanduan mie instan ya. Dan sekarang gue juga ibaratnya udah ngurangin hal itu. Cuman ya kalau lagi pengen ya kita susah ya udah nggak masalah. Betul. Terus kalau seandainya ada larangan? Ya larangan gue bakal patuhin ya. Patuhin. Oke. Cuman kan biasanya Coach Kensuke biasanya seminggu sekali nggak apa-apa gitu. Jadi ada. Boleh sama Kensuke? Jadi di satu minggu itu ada hari makan bebas. Sama Coach Ken. Di hari Minggu gitu pas lagi libur latihan hari makan bebas. Lu makan apa? Langsung makan mie tuh? Ya kadang kita makan daging apa segala macam yang minyak segala macam gitu. Tapi itu yang dinanti-nantikan ya sama kadang. Oke. Tapi nunggunya seminggu bang, wah ntar hari Minggu gue makan apa nih ya, wah kintan nih gitu atau apa nih udah. Dicari momennya. Oke. Bay, lu identik dengan rambut yang kayak begini, Bay. Itu sebenarnya ada maksud apa sih, Bay? Gue gak ada maksud apa sih bang. Emang dari SMA rambut gue kayak gini poni. Gue kenapa poni? Gue nutupin jenong gue. Gue jenongan gitu. Makanya banyak banget yang di netizen bilang ibaratnya botakin dong bang.
ya orang gue mau nutupin jenong gue gitu, bukannya buat gaya-gayaan, karena emang buat nutupin jenong gue gitu. Iya. Akhirnya lu pakai poni ya. Akhirnya Terus ada rambut-rambut warna-warna gitu, emang ciri khas. Warna-warna ini ya buat gue tambah pede aja sih bang gitu. Hmm. Ini gue juga pengen gue itemin, cuman kan nggak boleh ditemin kan. Iya. Jadi gue nunggu tuh rambutnya turun. Ini dikit lagi, tinggal dikit lagi hitam. 2 kali potong lagi paling hitam. Udah Habis. hitam. Terus lu mau hitam nih rencananya nih. Nggak tahu sih. Gue pengen warna yang beda aja. Ntar. Warna sesuai warna sepatu lu kayaknya nih cocok nih. mantap. Iya bener, pas rilis warna rambut lu sama kayak warna sepatu lu, Bay. Boleh juga tuh. Iya bener Beda. juga kan. Iya. Nah. Oke, Bay. Terakhir nih ya. Gue ngelihat lu belakangan kan sebagai family man banget nih. Ayah yang bener-bener kelihatan sayang sama istrinya, sayang sama anaknya. Apa sih, Bay, lu sebagai orang tua tuh dan sebagai suami itu apa yang lu syukuri saat ini? Kondisi apa yang lu syukuri saat ini? Ya gue sih yang gue syukurin apa kondisi ya apa ya ya gue udah bisa apa ya jarang gitu bang pemain futsal yang udah bisa ya cukup lah ibaratnya. Ya gue ibaratnya punya anak 2 sepasang, terus juga udah ada kendaraan, udah ada rumah juga. Ya itu yang harus patut gue syukuri sih. Dan ditambah ya istri gue yang sabar ngadepin gue, terus juga punya anak yang ya lucu-lucu lah. Itu yang hal yang paling gue syukuri lah. Dan keluarga gue yang dari dulu sampai sekarang tetap ngedukung gue, itulah yang hal yang patut gue syukuri. Oke. Banyak dong pemain futsal yang minjem duit sama lu, Bay? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ya, kan kelihatan lu, Bayu duitnya banyak nih minjem duit. Enggak lah. Minjem duit dong, Bay. Tonggak aja ya bang. Oke, siap. Terakhir, Bay. Siap. Apa yang mau lo sampaikan kepada para netizen, fans garis kerasnya BBS FC? Masih ada nggak tuh BBS FC? Masih ada ya? Masih ada ya? Cuman gak keurus. Oh gitu. Wah, Aryo yuk jadi admin yuk. Siapa ya? Buat teman-teman BBS Family kali ya. Iya, BBS Family. Ya terima kasih yang udah ngedukung gua dari dulu sampai sekarang. Terima kasih supportnya, terima kasih doanya juga. Ya berkat doa kalian juga lah gua bisa sampai sekarang, dan berkat support kalian juga gua bisa sampai sekarang, dan tetap dukung gua. Dan ya terima kasih sekali lagi gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi. Pesannya apa supaya bisa jadi the next BBS? Atau bahkan lebih baik dari lu? Kira-kira ada pesan apa? Pesannya buat teman-teman yang mau berkarir di futsal, ya jangan takut ya. Jangan takut kalau futsal itu nggak menghidupi lu gitu. Tapi kalau lu udah ngasih 100% kemampuan lu, gue yakin sih bakalan rezeki lu bakalan ya Allah bakalan kasih sesuatu yang lebih kalau lu udah melakukan sesuatu hal yang terbaik. Maksimal. Gitu. Yang maksimal. Nih, Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Jangan putus asa. Udah banyak sih message-nya dari diskusi kita tadi ya. Iya benar. Nah, ini terakhir dari gue, Bay. Bay, lu kan punya followers banyak banget. Ada nggak kerasaan di mana lu ngerasa bahwa kehidupan personal lu kerenggut? Lu jalan kemana-mana nggak bisa ngapain, nggak nyaman. Sebenarnya ada sih bang, ada ya. Yang bikin apa ya, yang kadang bikin astagfirullahaladzim gitu. Gue lagi capek kan bang, kadang lagi capek, terus badan kan kadang kan nggak menentu kan. Iya. Terus ya orang seenaknya minta foto, dan kadang minta fotonya tuh maksa. Ya, bukan maksanya tuh, maksudnya ya kalau udah sekali udah gitu, nggak usah. Gaya bebas, gaya ini lagi bang, gini gitu maksudnya. Lu gitu. Lu nggak ngejawab, aduh gue lagi capek nih gitu nggak? Kadang gue jawab, cuman kadang gue pikir lagi sih, kadang ya gue kalau gue bertemu Ronaldo atau Neymar gue bakalan begitu juga kan. Ya gue oke lah, gue ini. Cuman kadang ada suatu hari gitu misalnya diri gue di batas kemampuan gue gitu, di ambang batas gitu, kayak udah capek banget. Sorry ya, ntar aja gitu ya. Ntar tunggu gue lagi gitu paling. Pernah tuh ya? Pernah. Ada yang kejadian lu inget gak? Maksa gitu segala macam? Ada yang maksa, ada. Kadang kalau abis gua kalah bang. Iya itu paling drop ya? Iya, ketika kita kalah drop udah dia main rangkul aja kan, main rangkul apa segala macam gitu. Ya gue sih nggak nyalain mereka kan, karena ya bertemu idolanya mungkin. Kan. Cuman ya kadang kan kita juga manusia kan gitu bang. Kita juga ada perasaan di mana kita lagi sedih, lagi down.
betul. Ya jadi kadang ya risih aja gitu. Tapi kalau seandainya itu ditarik, lu mau nggak? Ditarik apa? Kenikmatan itu ditarik sama Allah misalkan? Enggak, Enggak makanya. ya. Enggak ya? Makanya kan gue suka sadar diri, oh iya gue juga kalau gue ngidolain sesuatu gue bakalan begitu. Betul. Makanya ya sabar aja. Banyak gitu. yang pengen jadi kayak lu gitu. Benar. Kayak gue waktu itu sama Aryo kan nonton waktu halus main di sini nih. Popki. Ya. Di Bukan. Ciracas. Di Ciracas. Terus kan waktu itu halus kalah tuh sama Famos kalau nggak salah ya. Telek. Iya, kalah sama Famos. Terus gue sama Aryo, yuk nyariin Bebes kayak yuk. Gak usah lah, lagi kalah dia pasti lagi sungkan mukanya, lagi nggak enak gitu. Enggak, Aryo yang nanya gue yang jawab begitu. Oh, lu yang jawab gitu? Iya, Aryo emang gak ada pikiran. Gak ada pikiran. Gak ada pikiran ke situ. Gue bilang, dia kan manusia yuk, masa harus ditemuin gitu sih Asik. gitu. Malah gak bikin konten dia sama gitu, emang gak kebangetan. Oke, sip. Itu aja. Terima kasih. Sehat selalu, Bay. Amin, Bang. Gua doain lu karir lu semakin lancar. Amin. Di usia yang 29 tahun ini. Mudah-mudahan karir lu masih panjang. Amin, Terus insyaallah. juga prestasi datang. Amin. Gua merasa bahwa futsal masuk Piala Dunia jauh lebih dekat dibanding sepak bola masuk Piala Dunia. Menurut gua ya. Amin. Karena kelihatan jauh lebih mungkin karena industrinya sedikit, jadi yang terseleksi tuh pemain-pemainnya masih murni gitu, belum money oriented dan lain-lain gitu. Jadi kelihatan masih banyak korbanannya gitu, pengorbanannya. Nah, mudah-mudahan di umur lu kita bisa merasakan bagaimana masuk Piala Dunia aja dulu deh. Amin. Gak usah juara nggak apa-apa, masuk Piala Dunia aja dulu. Kalau udah masuk nanti kan kita lanjutin jadi juara, ya nggak? Amin. Amin. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa sponsor kita dari DJ Sports. Buat lo semua yang ingin custom jersey bisa langsung menghubungi DJ Sports. Nih Mas Dimas nanti mau merapat ke sini. Tanggal berapa? 25. Wow, boleh. 25 gue mau main bareng sama dia. Oh, main bareng. Mau main bareng. Nanti kalau lo mau ikut aja, tapi kayaknya Siap. kejagoan kalau lo ikut. Main basket. Enggak, main bola. Di mana? Di mana? Pancoran Soccer Field. Pancoran Siap. Soccer Field. Oke, terima kasih, Bay. Itu aja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.